Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai fungsi eksponensial, khususnya bagaimana menentukan sifat-sifat grafik eksponensial. Nah, ini sifat-sifat grafik fungsi eksponensial. Grafik fungsi eksponensial Gx sama dengan K dikalikan A pangkat X memiliki sifat-sifat antara lain. Yang pertama, daerah asal atau domain fungsi G ditulis dg sama dengan X, demikian sehingga X adalah bilangan real. Yang kedua, daerah hasil atau range fungsi G ditulis rg sama dengan Y, demikian sehingga Y lebih dari 0, dimana Y anggota bilangan real sama dengan diantara 0 sampai tak hingga. Yang ketiga, jika 0 kurang dari A ini adalah basis, kurang dari 1, maka fungsi Gx sama dengan K dikalikan A pangkat X monoton turun. Yang keempat, jika A lebih dari 1, maka fungsi Gx sama dengan K dikalikan A pangkat X monoton naik. Yang kelima, fungsi G selalu cekung ke atas pada daerah asalnya. Yang keenam, fungsi G memiliki grafik yang selalu memotong sumbu Y pada titik yang berkoordinat 0, K. Yang ketujuh, sumbu X sebagai asimptot datar. Yang kedelapan, pasangan grafik fungsi Gx sama dengan K dikalikan A pangkat X dan Fx sama dengan K dikalikan A pangkat negatif X atau sama dengan K dikalikan 1 per A pangkat X simetris terhadap sumbu Y. Yang kesembilan, fungsi eksponensial Gx sama dengan K dikalikan AX merupakan fungsi berkorespondensi salah satu atau bijektif. Baik, selanjutnya kita akan menganalisa suatu grafik dengan sifat-sifatnya. Baik, ini ada 8 grafik dalam satu diagram Cartesius. Kita telaah satu persatu sifat-sifatnya. Yang pertama, sifatnya daerah asal atau domain adalah semua bilangan real pada X ya. Nah, ini lihat sumbu X bilangan real ya, grafiknya dilalui semua ke sini, kiri maupun kanan, maka jelas ya ini adalah sifat pertama. Sifat kedua adalah daerah hasil atau range, dia nilainya lebih dari 0, artinya dia ini di sumbu Y lebih dari 0, dari ke atas yang dilalui grafik. Nah, ini sini grafik letaknya di atas semua ya, jelas. Kemudian sifat yang ketiga, jika basisnya dia di antara 0 sampai 1, dia monoton turun ya. Lihat sini, fungsi ini dia A nya 1/5, ini A nya 1/10, ini A nya 1/3, ini A nya 1/2. Ini A nya adalah di antara 0 sampai 1. Lihat grafiknya, yang pertama yang merah ini dia monoton turun lah, ini dari kiri kanan. Kemudian ini yang orange ya, yang orange ketiga ini turun. Kemudian ini yang hitam juga turun, ini yang biru juga turun ya, dari kiri ke kanan. Kemudian sifat yang keempat, jika basisnya lebih dari 0, dia akan monoton naik ya. Lihat ini A nya 5, A nya 2, A nya 3, dan A nya 10. Ini semuanya lebih dari 0. Lihat grafik dari kiri ke kanan, dia naik, cenderung naik, yang monoton naik, yang biru naik, kemudian yang orange juga naik, ini Y sama dengan 3 pangkat X, yang hitam juga naik ya, Y sama dengan 10 pangkat X. Kemudian sifat berikutnya adalah semua grafik cenderung cekung ke atas ya. Nah, lihat ini keduanya cekung ke atas, ini cekung ke atas ya. Kemudian yang berikutnya dia memiliki titik potong 0,K. Lihat di sini K-nya berapa? 1. Di sini K-nya 1, ini 1, ini 1 ya. Ini 1, di sini dianggap 1 kali 10. Kemudian ini 1, ini juga 1, ini 1, jadi 0,1. Kemudian sifat berikutnya adalah dia memiliki asimptot datar. Apa sih asimptot itu? Asimptot adalah dia
tidak menyentuh 0 tapi dia mendekati y-nya 0 ya, y-nya 0 di sini. Di garis y sama dengan 0 atau di sumbu x atau asimtot datar. Kemudian sifat berikutnya adalah saling simetri terhadap sumbu y. Ya, saling simetri terhadap sumbu y. Dilihat sini warna yang sesuai ya. Di sini ada grafik yang hitam. Y sama dengan 10 pangkat x, dan di sini adalah y sama dengan 1/10 pangkat x. Ini saling berkebalikan. Ini menurut sifatnya saling simetri terhadap sumbu x ya. Baik, kita lihat yang merah grafiknya. Yang merah sebelah kanan sini y sama dengan 5 pangkat x, sedangkan yang sebelah sini 1/5, saling berkebalikan. Dia hasilnya simetri ya, simetri terhadap sumbu y. Kemudian lihat yang oranye atau kuning nih, y sama dengan 3x ini, dan ini 1/3 pangkat x ya, saling berkebalikan dan hasilnya sama, saling simetri. Sifat yang terakhir adalah dia berkorespondensi satu-satu ya, sesuai dari konsepnya atau definisinya. Kalau lihat dari grafiknya begini, min 1 dia akan bertemu di sini, ini y di sini, dan tidak mungkin ada nilai x ini yang sama letaknya di sini ya. Juga ini sama 2 ini ya, 2 yang 2 dia akan bertemu di sini, nah y di sini ya. Tidak mungkin satu letaknya di sini juga di atasnya. Nah, itu namanya bijektif atau berkorespondensi satu-satu. Mungkin itu penjelasannya atau pemaparannya, mudah-mudahan kalian bisa dimengerti, bisa dipahami. Terima kasih. Mohon maaf segala kesalahan dan kekeliruan. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.